Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Triyono selaku kepala sekolah yang saya hormati beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan untuk kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan identifikasi pemetaan aset di lembaga kita SMPIT Al-Huda Wonogiri. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Untuk acara pada siang hari ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua tilawah, ketiga sambutan kepala sekolah, 4 arahan CPP, 4 forum grup diskusi, 5 forum grup diskusi, 6 presentasi hasil, 7 kesimpulan, 8 penutup. Meninjau acara yang pertama, marilah kita buka acara siang hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua, tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Nasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan pembacaan surah ayat Al-Quran tadi bisa menambah keberkahan acara kita di siang hari ini. Lanjut pada acara yang ketiga, yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ustaz Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah. Saudara ilaha illallah wa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa bersemu muka di ruangan SMPIT Al-Huda Wonogiri dalam rangkaian acara CGP. Dan pada kesempatan hari ini kita akan identifikasi aset SMPIT Al-Huda Wonogiri. Ustaz dan Ustazah dan Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, monggo yang baru datang dipersilakan. Tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, anak-anakku, siswa SMPIT Al-Huda Wonogiri, sudah komplit semua. Kita akan sama-sama untuk identifikasi aset SMPIT Al-Huda Wonogiri dalam rangka kemajuan SMPIT Al-Huda Wonogiri ke depan. Aset itu kalau dulu disampaikan oleh guru saya itu ada 3M. Jadi ada men, material, and money. Sekarang ditambah sosial, budaya, agama, dan juga politik ya. Jadi itu termasuk aset yang kita miliki. Yang kemudian dan saja anak-anak tamu undangan yang saya hormati, karena ini keperluannya adalah untuk perbaikan, maka kita harus menggunakan pendekatan apresiatif inquiry. Goleki sing apik-apik, mencari yang baik-baik. Kemudian yang baik itu kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, dan kita bukannya melupakan yang tidak baik, tapi yang tidak baik jangan mengganggu pikiran kita. Maka prestasi-prestasi yang ada, aset-aset yang ada, baik men, material, money, sosial budaya, agama, dan lain-lain itu yang baik-baik kita openi, kita munculkan, kita apresiasi, kita cari, kita ungkiri, terus kita manfaatkan untuk kebaikan kita bersama di SMPIT Al-Huda Wonogiri. Dan alhamdulillah dengan demikian insyaallah ke depan kita akan bisa melihat secara positif hal-hal yang baik yang terlihat. Yang tidak baik ya diistighfari saja lah. Moga-moga Allah mengampuni kita ketidakbaikan dan sebagainya. Itu dari kami, dan moga-moga nanti ke depan langkah-langkah ini akan memberi kemajuan kepada SMPIT Al-Huda Wonogiri. Dulu kita sudah sudah ada pertemuan dalam rangka untuk melihat lagi visi misi, dan sekarang ini pertemuan yang kedua ya. Kita akan identifikasi aset SMPIT Al-Huda Wonogiri. Sekian, terima kasih.
Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang, dan selebihnya monggo kita bareng-bareng untuk memberi dan berpikir positif terhadap aset yang telah ada dan memanfaatkannya yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Suyono. Perlu kami sampaikan bahwa dalam forum ini yang kami undang yang pertama ada kepala sekolah, kemudian guru, tokoh masyarakat, wali murid, perwakilan siswa, dan perwakilan gender. Jadi kami harapkan bisa bersama-sama dalam pemetaan aset di SMP ini. Supaya pada pertemuan siang hari ini kita lebih rileks, sehingga nanti kita bisa fokus dalam merumuskan aset kita bersama-sama. Izinkan saya sebelum ke materi kita mindfulness dulu. Fulus, oke. Mindfulness bukan fulus ya. Saya mohon izin berdiri ya. Iya. Mau nari ya? Mohon maaf Ustaz-Ustazah, kamu undangan, anak-anakku sekalian, silakan ambil posisi senyaman mungkin, senilai mungkin, karena hari ini kita akan membuat perubahan besar untuk SMP Ideal Muda, untuk lembaga kita tercinta. Karena pemetaan aset ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kemajuan lembaga kita. Mohon duduk yang rileks, bisa bersandar ataupun duduk serileks mungkin. Tangannya bisa diletakkan di bawah. Letakkan tangan di bawah, lemaskan bahu-bahu, tangan. Cari posisi senyaman mungkin dan pejamkan matanya. Ustaz-ustazah, kamu undangan, anak-anakku sekalian, rasakan tubuh kita sedang bertumpu pada tempat duduk kita. Mari kita istirahat yang sejenak. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam-dalam. Sadari nafas masuk melalui lubang hidung kita, dan sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang Allah berikan di sekitar kita masuk melalui lubang hidung kita. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung kita. Lakukan sebanyak 2 kali. Tarik nafas panjang, tahan, dan hembuskan. Lakukan sekali lagi. Nafas masuk, tarik nafas panjang, tahan, dan hembuskan. Amati yang kita rasakan pada tubuh kita. Adakah bagian tubuh yang masih terasa kaku? Maka mari rilekskan tubuh kita. Mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kanan dan bahu kiri kita, lengan atas, pergelangan tangan dan ke-10 jari kita. Mari kita rilekskan otot-otot perut, kedua belah paha, lutut, betis hingga ke seluruh jari jemari kita. Apa yang kita pikirkan saat ini? Jika ustaz-ustazah, bapak ibu, anak-anak, jika pikiran masih mengembara pada hal lain atau terasa mengantuk, maka perlahan kembalikan pikiran pada nafas kalian. Amati nafas terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang sekarang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang kini terasa lebih fokus. Amati pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk kita lakukan saat ini. Perlahan kita buka mata dan kita akan siap untuk acara selanjutnya. Terima kasih, semoga kita bisa lebih rileks dan kita bisa lebih fokus
Bagaimana perasaannya? Ya, ini bablasan. Semoga tidak berbahaya bagi Ustaz Sada, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Baik, menginjak pada acara inti identifikasi aset SMPID Al-Huda, nanti akan dipaparkan terlebih dahulu sebelum forum diskusi. Materi akan disampaikan oleh Ustaz Muni Nuryani. Waktu kami persilakan. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul yang niat tujuan kita insya Allah adalah baik, yaitu untuk mengidentifikasi aset yang ada di lembaga Paling gede. Itu politik loh, itu aku pikir nggak politik. Laser gratis ke SD binaan. Itu maksudnya politik, politik kayak sosial. Karena waktunya sudah dirasa, kita cukupkan dulu ya Ustaz Sada. Belum selesai banyak sekali. Nanti yang belum bisa ditambahkan jika masih ada aset yang belum tertulis atau terdokumentasikan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu Ustaz Sada bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Yang ini Ditaruh di di mana? bawah bersama kelompoknya. Untuk sesi selanjutnya adalah pembahasan hasil diskusi masing-masing kelompok yang akan dibantu oleh Ustazah Sarobah. Kepada Ustazah Sarobah kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi pemaparan hasil diskusi. Monggo, pemaparan kelompok sampai didapati di pesan. Kayaknya yang sudah siap dulu modal manusia. Nanti bisa Siap. membacakan hasil diskusi FGD hari ini. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasyono selaku Kepala SMPID Al-Huda dan Ustazah CGB Angkatan 7 serta teman-teman sejawat yang saya hormati. Saya mewakili dari kelompok diskusi aset finansial ingin memaparkan bahwa dalam diskusi kami menemukan banyak sekali aset finansial yang dimiliki oleh SMPID Al-Huda. Yang pertama kita memiliki dana BOS dari pemerintah yang pemanfaatannya tentunya untuk menunjang kegiatan di sekolah. Di antaranya untuk ekstrakurikuler, perawatan fasilitas dan kegiatan pembelajaran berupa alat tulis kantor dan sebagainya. Yang kedua,
kita juga memiliki kekuatan yaitu iuran komite yang digunakan sebagai sumber utama dalam pengelolaan santri, baik itu di sekolah ataupun di pondok, gitu ya. Yang selanjutnya, sekolah kita memiliki usaha-usaha di mana usaha-usahanya bisa untuk labanya bisa untuk membantu kegiatan sekolah ataupun kegiatan siswa. Salah satunya adalah usaha fotokopi. Selain pemanfaatannya, selain memudahkan fotokopi siswa, di mana siswa kita ada di boarding school gitu ya, tidak mudah untuk keluar, sehingga dengan adanya fotokopi ini bisa memudahkan anak. Laba dari yang dihasilkan dari fotokopi ini bisa untuk menunjang kegiatan siswa itu sendiri. Yang selanjutnya ada usaha laundry juga. Dengan adanya laundry, anak-anak terbantu dalam mencuci bajunya. Laba-laba yang dihasilkan dari aktivitas laundry ini juga bisa digunakan untuk membantu kegiatan sekolah. Kemudian sekolah kita juga punya catering sendiri, sehingga tentunya menghemat belanja makan karena anak kita makan di sini 3 kali minimal ya. Jadi kita tidak berpartner dengan pihak luar dalam pengadaannya, tapi kita mengadakan sendiri sehingga menghemat anggaran. Kemudian kita juga punya minimarket di mana laba hariannya bisa untuk menopang kegiatan siswa. Yang selanjutnya kita juga punya instalasi air minum sendiri, sehingga itu bisa menghemat anggaran minum daripada kita membeli ke pihak luar setiap hari. Dengan jumlah santri kita yang 300-an, sangat menghemat ketika kita memiliki instalasi air sendiri gitu. Jadi itu secara finansial itu bisa membuat efisiensi anggaran. Yang selanjutnya adalah sekolah juga punya mobil pribadi sekolah untuk kegiatan perjalanan dinas, mengantar lomba dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga kita tidak perlu membuang banyak anggaran untuk menyewa armada dan bisa dilakukan efisiensi anggaran sehingga finansial di SMP ITM Daun Negeri aman. Begitu 8 aset finansial yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok aset finansial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari aset politik dan sosial akan kami presentasikan ya. Jadi untuk yang aset politik ya, ternyata banyak sekali. Ini sebagian yang telah kita identifikasikan. Yang pertama bahwa SMP IT Al-Huda bekerjasama dengan takmir masjid khususnya Al-Faruq dan masjid-masjid sekitar SMP IT Al-Huda. Dalam hal ini ada banyak hal yang dikerjakan di situ, misalnya terkait pengadaan OT, kemudian kerjasama pada hari raya dan sebagainya, termasuk murid kita untuk berperan di masjid tersebut. Kemudian kerjasama dengan puskesmas dan kader kesehatan desa. Ya, ini untuk penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan buat murid-murid SMP ITM Al-Huda. Selanjutnya adalah pembentukan organisasi siswa dan guru serta karyawan. Ya. Karyawan ada komunitas budaya sendiri. Ini dalam rangka untuk membangun kepemimpinan dan juga kepemimpinan bagi seluruhnya. Kemudian kita adakan di SMP IT juga ada kebijakan studi banding ya ke lembaga lain dalam rangka untuk upgrading bagi guru maupun karyawan, juga untuk organisasi. Selanjutnya dibukanya kelas kita dan juga kelas taktik. Nah, ini karena kita SMP IT maka harus ada tersendiri ya, ada potensi tersendiri. Selanjutnya pembinaan rutin seluruh guru ya, jadi ada kebijakan pembinaan rutin bagi seluruh guru maupun karyawan serta seluruh sivitas yang ada di SMP IT ini secara rutin dan intensif ya.
Selanjutnya adanya komite sekolah yang produktif, alhamdulillah. Jadi misalnya ada apa-apa, komite sekolah juga produktif, membantu memberikan kebijakan. Usulan-usulan maksudnya. Kerjasama, kemudian kita bangun kerjasama dengan TNI, kepolisian maupun kepolisian dalam hal melatih kepemimpinan murid. Ada kemudian juga kita menerima pengertian dari pondok pesantren Gontor ya untuk membangun kepemimpinan murid. Menjadi trainer gratis ya ke SD-SD binaan. Selanjutnya pengiriman peserta dikat bagi sivitas akademik di SMP ITL Huda ini ke lembaga lain, baik itu gurunya, karyawan maupun murid. Untuk aset sosial yang sempat kita rekam begitu. Yang pertama adalah adanya kerjasama dengan panti sosial SD Tomo dalam hal ini ya. Yang ada di Wonogiri. Kemudian ada kontribusi dalam pembangunan sarana di masyarakat. Ya, kita ikut berperan juga untuk membangun prasarana masyarakat itu ya, prasarana umum ya. Hari ini baik jalan dan sebagainya. Kemudian mengadakan sampah Ramadan ya. Di murid kita kirim, guru juga kirim ke tempat-tempat yang dituju. Ya. Membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Tadi di Ahama kita kemudian membangun misalnya kerjasama laundry dan sebagainya sehingga masyarakat turut merasakan dampak dari adanya SMP ITL Huda. Kemudian juga terhubung dengan para alumni SMP ITL Huda ini sebuah aset yang luar biasa sehingga kita harapkan mereka juga ada rasa undervalue untuk lembaga ini. Kemudian juga kontribusi dalam peningkatan kapasitas masyarakat ya, turut memberikan pelatihan dan sebagainya yang dibutuhkan di masyarakat itu. Kemudian adanya tergabung di dalam JSIT dan YPITA Huda ya. Ini sangat membantu untuk peningkatan kapasitasnya. Adanya family catering ya, family catering bagi seluruh guru dan karyawan sehingga membangun kerjasama yang bagus ya untuk kebersamaan ini. Ada juga terlibat dan aktif dalam kegiatan kelompok guru ya, dalam hal ini GMP dan sebagainya itu. Sementara yang rekam ini sebenarnya masih ada aset yang lain yang masih banyak. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan aset fisik dan aset lingkungan. Kami bacakan ya. Yang pertama, bangunan sekolah, ruang kelas nyaman, ruang lab komputer, ruang lab IPA yang representatif, kemudian ruang BK, ruang perpustakaan, ruang guru yang nyaman, kamar mandi siswa dan guru yang nyaman, ruang makan yang representatif, ruang klinik yang memadai, parkiran yang luas, asrama santri yang nyaman, dan juga gazebo. Lapangan upacara untuk upacara, lapangan basket untuk kegiatan olahraga, mobil dinas sekolah, ruang koperasi, Ahmad. Kemudian musola untuk kegiatan keagamaan putri, masjid untuk kegiatan keagamaan putra, ruang makan bagi siswa dan guru, surya sel untuk membantu surya listrik panel surya untuk menghasilkan listrik. Oh iya, panel surya untuk menghasilkan listrik. Sampai terus teman saya. Kemudian fasilitas pendukung, jaringan internet yang lancar,
instalasi listrik yang cukup, fasilitas air yang memadai, sistem drainase yang lancar. Kemudian memiliki gudang penyimpanan, memiliki pos keamanan, memiliki media sosial atau website. Kemudian untuk aset lingkungan, mohon maaf baru kami tuliskan 3, ya. Nanti kalau ada tambahan boleh dari Bapak Ibu. Memiliki lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai taman, ya, ada taman. Kemudian lingkungan kita ini berada di 3 RW, RW 2, RW 3 dan Apa ya? RW 10. Oke. Selain itu juga letak titik kumpul ini. tentang sekolah kita sangat strategis, dekat dengan alun-alun. Kemudian kita dekat dengan dinas perkantoran, dekat dengan SMA IT, dengan SMK 2, dan tentunya juga dekat dengan masyarakat, sehingga kita bisa memiliki rasa memiliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPA. IPA lagi. Lingkungan. IPA komunal. IPA komunal. Bahwa semua manusia itu akan rugi, semua manusia akan rugi kecuali yang beriman. Yang beriman juga akan rugi kecuali yang berilmu. Yang berilmu juga akan rugi kecuali yang mengamalkan. Yang mengamalkan pun juga rugi kalau tidak ikhlas. Maka kunci poin terakhir ini, semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk lahir batin ikhlas. Ngaten nggih. Karena sebagaimana tadi Ustaz Hadri sampaikan, roh gurunya itu di situ gitu. Manusia tingkatan-tingkatan, tapi terakhir adalah guru yang rupiahnya dapat gitu. Terus